Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk pendalaman materi pada pagi hari ini, kita akan membahas pada tema 1. Nanti sambil anak-anak melihat buku temanya ya. Jadi tema 1 kita akan bahas satu persatu dan juga bisa dilihat dari kisi-kisi yang sudah dibagikan kemarin ya. Untuk yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Indonesia di situ dibahas tentang apa saja ciri makhluk hidup, kemudian cara berkembang biak, kemudian keragaman ciri makhluk hidup, terus membuat cerita, makanan sehat, dan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Perlu anak-anak ingat untuk ciri makhluk hidup ya. Untuk ciri makhluk hidup pasti kalian tahu ya, makhluk hidup itu mereka bisa hidup itu dengan bagaimana? Nah, mereka dengan bernafas, kemudian makan, kemudian bergerak. Nah, itu kan ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Bisa dibuka di buku tema 1 di halaman 3. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi ada bernafas. Bernafas itu apa? Bernafas itu mengambil oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Nah, itu yang disebut dengan bernafas ya. Kemudian ada bergerak, pasti bergerak ya. Yang namanya makhluk hidup itu pasti bergerak. Kemudian dia juga perlu makan. Untuk bisa hidup, punya energi, dia memerlukan makanan. Kemudian menanggapi rangsang, misalnya ketika dicubit, nah pasti rasanya sakit. Nah, itu termasuk dari menanggapi rangsang. Kemudian tumbuh itu berarti makhluk hidup itu bertambah besar. Kalau bertambah besar berarti tumbuh ya. Kemudian dia juga berkembang biak. Kalau berkembang biak itu berarti semakin banyak ya, semakin banyak. Jadi dia mempunyai keturunan, misalnya kayak kucing melahirkan. Nah, itu namanya berkembang biak ya. Nah, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau tempat hidupnya dia bisanya itu di air, ya dia hidupnya di air. Jadi adaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan itu biasa disebut dengan adaptasi. Kalau kita hidupnya di darat, nah itu. Kemudian memerlukan suhu tertentu. Nah, seperti beruang kutub, berarti dia itu perlu hidup di daerah kutub. Kalau kita di iklim tropis yang nggak panas banget dan juga nggak terlalu dingin. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Jadi ketika kita sudah makan, nah itu akan kita keluarkan zat sisa kita yang sudah tidak terpakai itu ya. Nah, itu untuk ciri makhluk hidup. Oke, sudah paham ya. Kemudian cara berkembang biak. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu ada beranak, kemudian bertelur dan juga bertelur dan beranak. Nah, di kelas 3 ini akan dibahas dua materi ya, yaitu dengan beranak. Kalau beranak itu apa? Kalau beranak itu dia ciri-cirinya mempunyai daun telinga seperti gajah, seperti manusia. Nah, itu mempunyai daun telinga. Jadi dia beranak ya, atau melahirkan. Kemudian kalau bertelur, dia tidak memiliki daun telinga atau sangat kecil sekali. Nah, itu. Kemudian dia biasanya yang bisa terbang. Contohnya adalah ayam, burung. Terus ikan itu kan gak bisa terbang, tapi dia juga bertelur. Iya, betul sekali ya. Jadi ikan itu juga berkembang biak dengan bertelur. Ciri-cirinya pokoknya yang tidak memiliki daun telinga. Nah, itu untuk berkembang biak. Kemudian tahapan dari berkembang biak itu kan tadi ya, ada yang bertelur, ada yang beranak. Nah, kemudian kalau tumbuh itu berarti semakin besar atau semakin bertambah tinggi. Yang awalnya dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Nah, itu namanya adalah tumbuh. Kemudian
keragaman ciri makhluk hidup. Nah, itu tadi ya. Ada yang beranak, ada yang bertelur. Nah, kemudian di sini ada membuat cerita. Berarti nanti di situ ada sebuah gambar yang anak-anak harus menceritakan gambar tersebut. Pasti bisa ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Yang penting nanti diperhatikan ketika ada gambar di situ harus dijelaskan secara detail apa saja yang anak-anak lihat di dalam gambarnya. Tuh, kemudian apalagi ya, Nak ya? Di sini makanan sehat. Nah, makanan sehat itu berarti makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, contohnya sayur-sayuran. Nah, itu sangat sehat sekali ya, sangat bagus untuk pertumbuhan. Nah, itu contohnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, nanti di dalam soal yang kemarin sudah kita bahas ya, di soal-soal itu ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang pertama makanan pokok, kemudian ada sayur, lauk pauk, kemudian buah, dan yang terakhir adalah susu. Nah, itu untuk makanan sehat. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita selalu dalam keadaan sehat? Kita harus selalu berpikir positif, berpikir yang baik. Kemudian menjaga kebersihan badan, rajin mandi ya. Jangan pas hanya sekolah saja mandinya. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Kemudian olahraga secara teratur. Terus minum air putih yang banyak ya. Nah, itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya selalu dalam keadaan sehat. Kemudian apalagi di sini ya? Cara merawat tanaman. Nah, berarti kalau kita punya tanaman, kita harus selalu menyiramnya. Nah, kecuali kalau musim hujan ya. Musim hujan itu jarang, enggak apa-apa. Tapi kalau musim kemarau harus kita sering siram karena akan mati kalau tidak disiram. Nah, kemudian yang lain wawancara. Nah, wawancara itu berarti kita menanyakan sesuatu kepada narasumber ya. Kita tanyakan, narasumber itu orang yang kita wawancara, itu namanya narasumber. Kemarin sudah dipelajari, nanti tinggal anak-anak baca kembali. Tuh. Kemudian untuk makanan sehat tadi ada 4 sehat 5 sempurna. Selain itu juga makanan itu mengandung karbohidrat, protein, kemudian mineral, vitamin, susu. Nah, karbohidrat itu apa? Misalnya makanan pokok kayak jagung, kemudian nasi. Terus kalau protein seperti telur, tempe, tahu. Kemudian ada mineral, berarti ada bagian sayur-sayuran. Vitamin terdapat pada buah-buahan. Kemudian ada susu. Terus apalagi ya? Itu untuk kisi-kisinya nanti bisa anak-anak pelajari ya. Itu untuk bahasa Indonesia. Nah, ini hampir sama semuanya. Insya Allah nanti mudah-mudah, yang penting anak-anak rajin dalam membaca, dalam belajar ya. Kemudian di situ yang berikutnya adalah matematika. Ada urutan bilangan cacah. Jadi nanti anak-anak disuruh mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Jadi harus bisa ya. Sangat mudah sekali ya, dari yang angka yang terkecil kemudian dari angka yang terbesar. Kalau puluhan, misalkan ada angka puluhan, berarti anak-anak melihat angka puluhannya dulu atau yang depan. Yang depan itu mana yang besar. Kalau diminta yang kecil, yang mana yang kecil gitu. Baru dilihat yang belakang. Kemudian penjumlahan susun ke bawah. Nah, ini. Jadi kalau penjumlahan susun ke bawah dikerjakan dari yang belakang. Kalau ada yang menyimpan, maka disimpan di angka selanjutnya. Ditaruh di atas ya. Kemudian ada perkalian nih. Nah, harus ingat perkalian 1 sampai 10. Kalau anak-anak nggak bisa perkalian 1 sampai 10,
susah nanti dalam mengerjakannya ya, apalagi menuju pembagian. Nah, itu sudah ada di kelas 2, jadi harus diingat-ingat ya. Misalkan nih ada perkalian ya, perkalian misalkan 7 kali 8. Nah, jadi kalau 6 itu ditekuk 1 ya, 6, kemudian kalau 7 itu ditekuk 2, 8 ditekuk 3, 9 ditekuk 4. Nah, misalkan ya 7 dikali 8 tadi ya. Nah, 7 berarti ditekuk 2 ya kan. Kemudian kalau 8 kita pakai tangan satunya, 8 ditekuk 3. Nah, 7 tekuk 2, 8 ditekuk 3. Tinggal yang atas. Yang atas ada 1, ada 3, yang kemudian ada 2. Kita kalikan. 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6, bagus. Nah, 6 kita taruh di belakang ya. Taruh di belakang. Nah, dia menjadi satuan. 6. Kemudian yang ditekuk ini tadi ada 2, ada 3. Tinggal kita tambahkan. 2 ditambah 3 berapa? Bagus, 5. Nah, 5 menjadi puluhan. Ditaruh di depan ya. Jadi angka 56. Nah, itu jawabannya. Mudah kan? Saya ulangi ya. Kalau 6 ditekuk 1, kalau 7 tekuk 2, 8 tekuk 3, 9 tekuk 4. Jika 7 dikali 8, maka 7 ditekuk 2, 8 ditekuk 3. Yang atas atau yang berdiri kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditaruh di belakang, kita tulis di belakang. Atau menjadi satuan. Terus yang ditekuk ditambah 2 ditambah 3, jadinya berapa? 5. Taruh di depannya, jadi angka 56 gitu ya. Nah, itu satu contoh saja, itu masih banyak sekali ya yang lainnya, tinggal nanti anak-anak sering latihan aja. Kemudian pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau anak-anak sudah hafal perkalian, maka dalam pembagian pun juga akan sangat mudah sekali ya. Itu misalnya 56 dibagi 7. Nah, 56 dibagi 7 berapa ya? Oh iya, tadi kan 7 kali 8 sama dengan 56. Berarti 56 dibagi 7 itu 8. Atau anak-anak bisa menggunakan dengan pengurangan bersusun. Pengurangan dikurangi terus gitu. 56 kurangi 7, 56 dikurangi 7 sampai habis. Tinggal nanti 7-nya dihitung ada berapa. Tapi itu butuh waktu yang lama. Ya, jadi anak-anak harus bisa menghafalkan perkalian dulu baru bisa ke pembagian. Itu untuk matematika ya. Kemudian untuk PJOK ada gerak jalan, ada gerak lari, jadi gabungan ya antara gerak berjalan kemudian gerak berlari. Kemudian ada gerak lokomotor dan non lokomotor. Jika lokomotor maka berpindah tempat ya. Jadi kayak meloncat. Nah, itu kan dari awalnya misalnya ada di garis A, kemudian anak-anak meloncat berpindah ke garis B. Nah, itu berarti berpindah tempat. Atau meloncat itu kan pasti meloncat ya, meloncat ke depan. Nah, itu berarti apa itu namanya? Lokomotor. Tapi kalau anak-anak bergerak seperti hanya di tempatnya, tidak berpindah tempat, itu namanya adalah non lokomotor. Oke. Kemudian PKN itu ada sikap menghargai perbedaan. Jadi ketika kita dengan teman kita ada perbedaan, baik suku, baik beda agama, nah ini pasti ada banyak sekali ya, kita punya tetangga yang beda agama. Nah, itu kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menjelek-jelekan ya, harus saling menghormati ketika ada perbedaan. Itu beda agama misalkan, kemudian ada beda suku. Nah, suku kita misalkan seperti ini, kita suku Jawa, kemudian ada yang lainnya ada suku Sunda dan lain sebagainya. Itu harus tetap kita saling menghargai, tidak boleh saling mengejek ya. Kemudian berbeda misalnya kehidupan ekonomi. Nah, misalnya kita hidup dalam berkecukupan ya, alhamdulillah. Terus ada teman kita yang mohon maaf kekurangan. Nah, kita kemudian tidak mau berteman dengan mereka. Jangan seperti itu. Berarti kita membedakan. Kita harus bisa harus saling menghargai walaupun kita berbeda ekonomi ya. Jadi semuanya kita teman ya. Yang penting yang baik-baik ya.
Tuh. Kemudian ada keberagaman teman. Nah, ini tadi sama seperti keberagaman teman, itu ada yang dari keluarga yang ekonominya lumayan, ada yang kurang kayak gitu. Nah, kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian di dalam SBDP nanti ada menyanyikan lagu ya. Nah, di dalam buku tema itu ada banyak sekali lagu-lagu. Anak-anak silahkan nanti dihafalkan ya. Nanti dihafalkan lagu-lagu itu ciptaannya siapa. Misalnya burung unta. Nah, burung unta ini misalkan dia nadanya berapa? 4/4. Nah, itu silahkan dihafalkan. Kemudian banyak yang lainnya, ada kupu-kupu yang lucu. Nah, itu ciptaannya Ibu Sud. Nah, siapa yang menciptakan kayak gitu? Itu harus anak-anak tahu ya. Kemudian ada lagu apa lagi ya? Naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu juga sama. Pokoknya satu di dalam buku tema 1 yang di situ ada lagu-lagunya, silahkan dihafalkan siapa penciptanya, nadanya berapa. Itu biasanya sering keluar di dalam ujian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu seperti yang kemarin kita warnai ya, Nak ya. Jadi di situ ada gambarnya itu bagus, kemudian disuruh kita mewarnai. Itu namanya adalah gambar dekoratif, atau gambar yang di situ ada dekorasinya, ada hiasannya. Nah, itu namanya gambar dekoratif. Kemudian ada mozaik. Mozaik itu menempel. Ini juga pernah menjadi tugas anak-anak ya. Jadi menempelkan potongan kertas atau bisa dengan menggunakan biji-bijian. Nah, itu namanya mozaik. Oke. Itu untuk materi tema 1 sekilas saja. Nanti bisa kalian di situ ada yang belum mengerjakan soal, ada 40 soal di kisi-kisi ya. Nah, itu bisa kalian kerjakan. Yang kemarin sudah mengerjakan berarti ya seperti itulah. Kira-kira nanti keluar tesnya itu seperti itu. Yang penting kalian baca, kalian pelajari buku tema 1 dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kalau kalian sudah membaca di situ pasti kalian akan bisa mengerjakannya. Ya, itu sekilas untuk pendalaman materi pada tema 1. Anak-anak yang semangat ya belajarnya ya. Ketika ada pendalaman di situ, pendalaman materi secara daring, berarti anak-anak menyimak video yang kami buat, yang Ustazah buat ya. Kemudian dijadwal kalau ada warna kuning, nah itu berarti anak-anak masuk ke sekolah ya untuk mengerjakan soal bersama-sama di sekolah dan dipandu oleh Ustadz-Ustazah. Itu ya anak-anakku ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, gunakan masker dimanapun berada. Salam sehat buat keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.